Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antara negara-negara. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Dari tabel di atas terlihat bahwa seorang pekerja di Vietnam dapat menghasilkan beras lebih banyak daripada seorang pekerja di Indonesia. Seorang pekerja di Indonesia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada seorang pekerja di Vietnam, sehingga Vietnam secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras, sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam produksi tekstil. Kesimpulannya yaitu Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia. Indonesia akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Vietnam. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Contoh keunggulan komparatif. Misalkan terdapat dua negara, yaitu Indonesia dan Cina, yang menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua jenis barang, yaitu kemeja dan sendal. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi kemeja dan sendal, karena mampu menghasilkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Cina. Namun, ketika menggunakan konsep keunggulan komparatif, perdagangan antara kedua negara tetap menguntungkan. Mengapa bisa begitu? Dalam hal ini, biaya peluang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif. Dengan menggunakan konsep keunggulan komparatif, Indonesia sebaiknya membeli kemeja dari Cina karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksi. Sebaliknya, Cina sebaiknya membeli sendal dari Indonesia karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Dengan melakukan perdagangan ini, kedua negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan mencapai efisiensi yang lebih baik dalam produksi. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan juga kebijakan di bidang impor. Yang pertama itu ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kalian masih ingat kan tentang ekspor? Pada perdagangan ekspor, barangnya ini dihasilkan oleh negara kita, jadi bukan di negara asing ya. Kebijakan ekspor ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Wah, ternyata tidak hanya untuk mencari keuntungan ya. Tidak dong. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Apa saja ya? Kebijakan yang pertama yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Contohnya, rotan ke Amerika dan Belanda. Nah, bisa saja harga kursi rotan di Amerika lebih mahal daripada harga kursi rotan di Belanda. Kok bisa berbeda produknya sama persis? Jadi, kebijakan ini sebenarnya dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kebijakan ekspor yang kedua yaitu pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Kebijakan premi ini bentuknya beragam, mulai dari bantuan biaya produksi, pemberian pajak, serta pemberian fasilitas lain. Tujuannya adalah agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Kebijakan ekspor yang ketiga adalah politik dagang bebas. Apa sih politik dagang bebas itu? Nah, politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti minggu barang yang tinggi dan harga yang relatif lebih murah. Kenapa?
Karena dengan adanya politik dagang bebas, maka tidak ada batasan terhadap kegiatan ekspor maupun impor. Kebijakan ekspor yang terakhir adalah larangan ekspor sesuai dengan namanya. Larangan ekspor adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Salah satunya, contoh alasan ekonominya adalah larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak tergantung dengan kebiasaan mengekspor barang-barang tertentu. Selanjutnya, kebijakan yang kedua yaitu perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan impor yang pertama adalah kuota. Jadi, dalam konteks impor, kuota yang dimaksudkan adalah jumlah total barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri di dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang melakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi, karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Kebijakan impor yang kedua adalah kebijakan tarif. Berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Tujuannya adalah supaya konsumen dalam negeri tidak membeli barang-barang impor secara terus-menerus. Ada sedikit perbedaan karena negara dengan sistem perdagangan bebas dan negara dengan sistem perdagangan proteksi. Mengenai kebijakan tarif ini, penganut perdagangan bebas akan mengenakan tarif yang rendah atas barang-barang impor. Sebaliknya, negara dengan sistem perdagangan proteksionis akan mengenakan tarif yang tinggi untuk barang-barang impor. Jadi tertukar ya posisinya. Kebijakan impor yang ketiga yaitu subsidi. Kalian pernah nggak belanja barang impor tetapi harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang lokal? Aneh kan rasanya, kok bisa ya barang impor lebih murah dibandingkan barang lokal? Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka tentunya kalian akan terus-menerus ingin membeli barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, ada yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produk lokal, jadinya produk lokal lebih murah dibandingkan dengan produk impor. Kebijakan yang terakhir dalam kebijakan perdagangan internasional di bidang impor adalah larangan impor. Kebijakan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi, kalian harus ingat ya, tidak semua barang bisa diimpor dengan bebas.